Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki dengan NIM 1202171004. Saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan dan Stambuk 2020. Yang pertama itu haji, di mana secara bahasa pengertian haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekah atau Baitullah, itulah yang disebut dengan haji. Sebab Baitullah itu merupakan tempat yang diagungkan atau tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah kalangan ahli fikih mengartikan bahwa haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah haji. Ibnu Umar mengartikan bahwa haji adalah pergi menuju Baitul Rahman untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para fikih ahli lainnya juga berpendapat bahwa haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Menurut Aziz dan Hawas tahun 2001 halaman 148. Hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Ibadah haji fardu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah, seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Yang pertama itu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wangi-wangian pada tubuh dan rambut. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda, di mana untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya salat atau tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyaklah. Yang pertama itu memanjatkan doa, kemudian istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, membaca Al-Quran. Yaitu wukuf. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah menuju ke Arafah untuk wukuf, di mana wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang melaksanakan haji diharuskan membaca doa-doa yang mana serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan. Pada waktu wukuf disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak. Dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat, sholat zuhur dan asar di jamak qasar. Sholat zuhur dan asar di jamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Mabit di Musdalifah. Setelah maghrib atau tenggelamnya matahari, jemaah pergi ke Musdalifah. Para jemaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar.
Di sana mereka melaksanakan sholat maghrib, isya, melakukan jamak dan kasar karena suatu perjalanan jauh, serta melaksanakan sholat subuh. Di Musdalifah ini kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya atau melempar jumroh. Kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumroh Aqobah. Selanjutnya itu melempar jumroh, jumroh Aqobah. Dilakukan saat jumroh Aqobah, yakni melemparkan kerikil ke arah dinding sebanyak 7 kali. Waktu paling utama untuk melempar jumroh ini yaitu waktu duha. Selanjutnya itu tahallul. Kemudian melaksanakan tahallul pertama atau mencukur atau memotong rambut. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jari, kemudian dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian. Menutup aurat, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Melempar jumroh dilakukan saat jumroh Aqobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumroh Aqobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji. Kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan salat, kemudian meminum air Zam-Zam di tempat yang telah disediakan. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air Zam-Zam. Di mana sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Keterangan dapat dilihat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 158. Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kedua melakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga itu melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Setelah melakukan sa'i, jemaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Pada tanggal 11 Zulhijjah, setelah melakukan sholat subuh, jemaah haji kembali melempar jumroh. Ada 3 lempar jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah, yang mana masing-masing dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian kembali ke Mina untuk bermalam. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca doa-doa dan melaksanakan sholat wajib. Kemudian pada saat tanggal 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Kemudian menuju ke Mekah untuk tawaf wada.
di mana tawaf wada adalah sama dengan tawaf sebelumnya. Tawaf wada dilakukan di saat akan meninggalkan Baitullah atau Mekkah. Atau tawaf ini dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing, atau yang biasa disebut tawaf perpisahan, yang mana dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji. Selanjutnya itu umroh, di mana umroh secara bahasa memang bermakna mengunjungi Ka'bah, dan sebuah kunjungan yang menuntut persiapan rohani dan spiritual yang kuat. Karena umroh bukan kunjungan biasa ke Ka'bah. لبيك اللهم عمره. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.